Udah berapa kali ini jadi DPR ya, kinerjanya bagus. Jadi karakter orang itu sederhana, terlepas dia jadi DPR atau sebelum jadi itu karakternya sama. Pak yang sayang kepada keluarga, walaupun waktu yang tersita untuk keluarga masyarakat Bengkulu Tengah, tapi dia juga mengutamakan keluarga juga. Jadi anak saya ngapir kejukan di masyarakat dan kejukan agama. Dan kejukan agama. Wakil rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pentingnya, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan agar mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili berbasis pada daerah pemilihan atau dapil dalam pembangunan daerah tersebut. Adalah Ferry Haryadi, SOS, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Terkhusus pada daerah pemilihan 2 yang meliputi wilayah Pondok Kelapa dan Pondok Kubang. Pria humoris kelahiran Pondok Besi 15 Oktober 1972 adalah buah hati pasangan Bapak Zainuddin Alwi dan Ibu Azirti. Kedua orang tuanya adalah sama-sama memiliki garis darah keturunan Serawai. Ferry kecil dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil. Di tahun 1980-an, setelah 1 tahun sekolah di Kota Bengkulu, Ferry pindah sekolah ke Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dikarenakan mengikuti sang ayah berdinas di Kota Argamakmur tersebut, sehingga ijazah SD dia mendapatkan di SD Negeri Tanjung Sari, Kota Argamakmur pada tahun 1986. Menamatkan sekolah menengah pertama di tahun 1989 di SMP Negeri 1 Argamakmur. Memasuki usia sekolah menengah atas, Ferry kembali ke Kota Bengkulu dan tercatat sebagai alumni STM Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 1992. Dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Bengkulu. Dan saya dalam kehidupan mempunyai 7 saudara, tinggal 1, tinggal 6 bersaudara. Waktu kecil saya memang hidup dengan keadaan orang tua, waktu itu pegawai negeri sipil, dengan hidup pas-pasan. Ya, di dalam perjalanan kehidupan saya dari SD, itu saya sudah digembleng oleh orang tua saya, itu beternak kambing dan sapi. Kebetulan orang tua saya memang di dinas peternakan waktu itu. Nah, sekarang sudah pensiun, dan orang tua saya juga pensiun di tahun 1994. Sekarang orang tua saya alhamdulillah yang ayah masih sehat, dan ibu saya sudah meninggal di tahun 2004. Ya,
alhamdulillah juga mungkin jodoh orang tua saya juga habis sampai sekarang tidak menikah kembali. Mandiri dan pekerja keras sudah terlihat sejak kecil. Meski memiliki orang tua seorang pegawai negeri sipil, namun tidak menjadikan Ferry Haryadi menjadi sosok anak yang manja. Sepulang dari sekolah, Ferry langsung bekerja di salah satu bengkel motor yang ada di Kota Argamakmur. Hal ini dilakukan untuk mencari uang jajan di sekolah. Nah, di waktu di SMP itu saya sudah nampak agak keganjil-ganjilan dia kan. Nah, dari rumah, dari Sumbersari ke SMP itu kan jalan kaki. Nah, setelah waktu biasanya itu jam 12, itu kan sudah balik pulang dari sekolah. Tapi itulah sudah kelas 2-nya, Pak. Kelas 1-nya belum. Jadi setelah kelas 2 SMP itu, saya pikir, saya bilang dengan ibunya, kenapa Ferry selalu lambat balik? Nah, saya selidiki. Nah, rupanya dari rumah sudah bersiapkan pakaian buruknya ditinggalkannya di bengkel motor. Nah, namanya itu Cina, Joy, nah kerja lah situ. Berawal merintis usaha di dunia mekanik, hingga saat ini, Ferry Haryadi pun masih meneruskan usaha mekanik bengkelnya. Usaha yang dirintis dari nol tersebut tetap tidak beliau tinggalkan. Dan juga saya di dalam keluarga, mungkin ini garis hidup saya, karena adik-adik kakak saya juga semuanya pegawai negeri sipil. Saya yang dari 6 bersaudara, saya nomor 2. Ya, rezeki dan nasib saya mungkin memang di swasta kayak gini. Dan juga di masa kecil, saya sudah ditempa, dan memang ini kemauan dari saya sendiri. Waktu mulai dari SMP, saya sudah menggeluti mekanik dan dikerja di bengkel motor, Joy Motor, wakala itu di Argamakmur, pasnya di Bundaran. Saya dididik dan diajar, dilatih oleh senior-senior anak buahnya Pak Joy Motor tersebut. Setelah itu saya tamat SMP, dan juga ini sejarah sekolah saya dulu. Nah, SD saya di SD Tanjung Sari Argamakmur. Tamat SD tahun 86, lanjutkan ke SMP Negeri 1 Argamakmur. 89 saya tamat SMP, melanjutkan ke STM Negeri Bengkulu Padang Harapan. Nah, di dalam sejarah kehidupan, memang sehari-hari saya dari sekolah, itu setengah harinya saya sekolah, setengah harinya di bengkel. Kebetulan waktu itu masih ada saudara saya juga, kakak saya Ibnu Hajar, dia buka bengkel dan saya ikut membantu beliau nambah uang sekolah kala itu. Setelah itu saya tamat STM tahun 1992. Saya tes universitas, waktu itu di UGM tidak lulus, dan juga saya putuskan saya tidak mau kuliah. Dan di saat 2000 selesai kuliah sekolah itulah saya ke usaha, kira-kira usaha yang bisa menghasilkan uang di saat itu ya bermacam-macam. Ada kerja di SPBU Pak Gun Nadi di Argamakmur itu. Setelah kenyang bekerja dan memasuki usia matang, pria berzodiak Taurus ini mengakhiri masa lajangnya dan menikahi seorang gadis bernama Mur Fauzia yang berdarah Melayu berdomisili di Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saat ini, beliau telah dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Saya menikah dengan Pak Ferry Haryadi tanggal 23 Juli tahun 1999. Kami alhamdulillah memiliki 2 anak, yang pertama perempuan dan yang kedua yaitu laki-laki.
Alhamdulillah saya memiliki Bapak Ferry Haryadi ini adalah sosok pria yang humoris, pekerja yang kuat, gigih, ya. Dia tidak menyerah apapun yang ingin ia sampaikan atau yang ingin ia tujukan. Pengabdiannya sebagai wakil rakyat tentu tidak mengurangi kasih sayangnya terhadap keluarga. Sesibuk apapun Ferry Haryadi, beliau tetap punya waktu untuk keluarga. Bapak Ferry Haryadi adalah sesosok bapak yang sayang kepada keluarga, walaupun waktu yang tersita untuk keluarga masyarakat Bengkulu Tengah, tapi dia juga mengutamakan keluarga juga. Dan sekali kami diajak juga untuk jalan-jalan, berkebun, ataupun untuk bermasyarakat, Bapak. Menyimak detik demi detik perjalanan hidup seorang Ferry Haryadi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, menyimpan kisah unik, heroik, dan penuh keharuan. Nah, setelah moneter, setelah kembali dari Pekanbaru, saya merintis usaha. Pertama, saya ikuti dalam dunia kontraktor. Dari 97 tersebut, saya ikut teman, ikut paman juga. Itu Pak Iwan Marianto dan M. Iksan, paman saya sendiri. Dan di balik itu saya dididik oleh Pak Dr. Andes M. Iksan ini untuk menjadi kontraktor. Dan alhamdulillah setelah itu saya mandiri, tapi tidak lepas dari paman saya sendiri. Ya alhamdulillah di sini ada tanda-tanda kehidupan. Jadi saya geluti dan saya tekuni sampai saya menjadi DPR. Sosok pekerja keras sudah beliau tunjukkan sedari kecil hingga saat ini. Setelah gagal ikut tes TNI Angkatan Darat tahun 1992, Ferry remaja saat itu memulai karirnya sebagai mekanik dan membuka bengkel motor, serta menggeluti berbagai profesi pekerja swasta lainnya. Nah di situ, karena kemampuan saya agak kurang. Terus saya pegawai negeri yang kelas bawahnya tidak boleh saya kan. Nah dia ni nambah rumah tidak nyawa sini kan, nambah penghasilan dia beternak iti kerja dia kan, udah tu mancing apa kan, kalau nak cari gulai apa tu. Nah sampailah pendek cerita sampai tamat STM. Nah lah tamat STM dia ni kalau bisnisnya agak terus juga nampaknya. Nah cuma dia ni kalau kerasnya keras, nakal. Cuma nampaknya dia ni tidak berpisahnya ke orang tua. Jadi kalau waktu kerja itu dulu kan 2 minggu kerja, seminggu libur. Nah libur tu balik dia. Nah padahalnya waktu itu kalau penghasilan agak lumayan. Tahun 1998, Ferry Haryadi mulai menggeluti dunia bisnis sebagai kontraktor. Setahun berikutnya mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa dan konstruksi sebagai Direktur CPVV. Dalam sebuah usaha maupun bisnis, tentu pernah mengalami pada titik nadir terbawah. Di mana kala itu zaman krisis moneter, tahun 1998. Ferry Haryadi mengalami kendala dalam bisnisnya, sehingga untuk melanjutkan pekerjaan terpaksa harus menjual rumah. Di sekitaran tahun 97, 98, 989 itu saya mengalami kerugian besar. Di saat itu peralihan itu waktu itu terjadilah moneter di Indonesia. Nah, keadaan waktu itu harga pasar dan semua bahan-bahan naik. Jadi saya waktu itu membuat jembatan di Sebayur. Nah, di situ juga kontrak sudah kewajiban saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Sedangkan pekerjaan tersebut masih terlalu berat untuk dilaksanakan dengan keadaan waktu itu harga barang naik semua. Jadi di saat itu saya merasa juga keterlibatan orang tua saya dan keluarga saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Nah, di saat itulah orang tua saya menjual salah satu tempat kediaman kami untuk menutupi pekerjaan saya tersebut. Itu saat itulah saya merasakan pailit dan terasa di saat itu juga habis. Tapi alhamdulillah pekerjaan saya selesai, dan tahun berikutnya alhamdulillah memang ada pelatihan dari, kebetulan waktu itu masih di zaman Pak Muslihan. Jadi alhamdulillah di tahun berikutnya saya bisa kembali dan bisa bangkit, dan juga di tahun tersebut juga kami bisa normal kembali. Setelah jatuh bangun di dunia bisnis tidak membuat sosok Ferry Haryadi patah arang dalam melakoni usahanya. Bahkan hingga saat ini, usahanya terus maju dan berkembang. Berbeda dari kebanyakan wakil rakyat lainnya, meski telah menyandang status pejabat daerah, namun kegemarannya bertani, berkebun dan beternak, serta usaha pabrik tahu masih dilakoninya hingga saat ini. Bapak mempunyai keunikan ya Pak ya. Dia sebagai pekerja kuat atau pekerja keras. Dia walaupun dia sebagai wakil rakyat, dia tidak akan menyampingkan memang pekerjaan rutinitasnya sebagai masyarakat biasa seperti berkebun, beternak. Walaupun waktunya hanya sedikit-sedikit diterbagi-bagi. Telah menjadi rutinitas seorang wakil ketua 1 DPRD Bengkulu Tengah di sela-sela menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Ayah dua orang anak ini masih sempat untuk merawat hewan ternak dan perkebunan sawitnya. Sikap sederhana dan berjiwa sosial yang tinggi inilah menjadikan Ferry Haryadi dikagumi oleh siapapun yang telah mengenal beliau. Kalau Pak Ferry itu baik, terus udah berapa kali ini jadi DPR ya, kinerjanya bagus. Kami sebagai warga rakyat biasa maunya dia naik lagi ke level ke atas. Jadi saya jadi kades pertama 2009. Kalau bicara sosok Ferry Haryadi, jauh sebelum tahun 2009, sebelum saya jadi kades, saya sudah kenal yang namanya Pak Ferry Haryadi, warga desa Pasar Bedati, Bengkulu Tengah. Jadi kami sebelum Pak Ferry jadi DPR memang kami sudah kenal jauh sebelum itu. Orangnya seperti apa? Kalau karakter orangnya itu kami sangat senang karena satu ya, Pak Ferry Haryadi karakter orang itu sederhana. Terlepas dia jadi DPR atau sebelum jadi itu karakternya sama. Jadi memang beliau biasa berkunjung ke rumah warga khususnya Sidoarjo karena kedekatan kami warga Sidoarjo dan Pak Ferry Haryadi itu sangat luar biasa. Awal terjun ke dunia politik, beliau termotivasi oleh keinginan untuk berbuat lebih kepada masyarakat dan mendapat dorongan penuh dari keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Maka pada tahun 2003 bergabunglah Ferry Haryadi di Partai PKB. Oleh partai ditunjuk sebagai Ketua Kecamatan Pondok Kelapa. Pada tahun 2004 tersebut, Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga pencalonan legislatif kala itu melalui Dapil 4 Bengkulu Utara, yakni wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini. Saya terjun ke dunia politik itu di tahun 2003. Pada waktu itu saya masuk ke Partai Karya Peduli Bangsa
dapat jabatan Ketua Kecamatan Pondok Kelapa di tahun 2023. Ketua DPD Bengkulu Utara waktu itu Pak Tantowi Dali, dan saya ditunjuk menjadi Ketua Kecamatan Pondok Kelapa. Berjalannya waktu, di tahun 2024 saya mencoba mencalon, dan memang harus mencalon karena waktu itu saya jadi Ketua Kecamatan Pondok Kelapa. Di tahun 2004 tersebut itu masih pakai sistem nomor urut. Karena saya ini Ketua Kecamatan, ya karena di atas saya ada Ketua DPD, jadi saya diambil urut, dapatlah nomor urut 3. Ya saya tetap serius dan sungguh-sungguh mencalon waktu itu. Dan dengan segala kemampuan, ya alhamdulillah 2004 tersebut PKPB di Dapil 4 ini ada perwakilan 1 kursi, yaitu Pak Suhartoni. Dan karena kembali ke nomor urut, waktu 2004 tersebut juga saya yang memperoleh suara terbanyak, tapi dikarenakan nomor urut saya tidak bisa duduk di kursi legislatif tersebut. Ya setelah selesai pemilu tersebut, ya saya tetap tegar. Saya akan bisa rezeki saya, kena berpikir rezeki saya bukan di sini saja. Ya alhamdulillah. Setelah 2024 tersebut juga saya bangkit dan usaha maju. Ya kayak ginilah jadinya. Memasuki pemilihan legislatif tahun 2009, Ferry Haryadi kembali mengikuti kontestasi politik untuk periode 2009-2014. Melalui Partai PKB untuk Dapil 4 Bengkulu Utara, meliputi Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Tambak Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, dan Kecamatan Talang 4. Dan pada pemilihan wakil rakyat kali tersebut, Ferry Haryadi berhasil meraih simpati rakyat dengan total suara 2.650 suara. Maka duduklah Ferry Haryadi sebagai Wakil Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara saat itu. Ya syukur alhamdulillah dalam pemilu 2009 saya terpilih menjadi anggota DPRD Bengkulu Utara dari Dapil 4. Dapil 4 itulah sekarang Bengkulu Tengah. Jadi di dalam pelantikan di Bengkulu Utara itu 1 tahun saya di Bengkulu Utara. Setelah itu karena pemekaran kita sudah dan kembali ditarik Dapil DPR Dapil 4 karena berasal dari Bengkulu Tengah, ditarik kembali ke Bengkulu Tengah. Berikutnya setelah pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2014, Ferry Haryadi kembali terpilih untuk Wakil Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2014-2019 melalui Partai Perjuangan Demokrasi untuk Dapil 2 dengan wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dan Pondok Kubang dengan total suara 1.120 suara. Saya menjadi anggota DPR waktu itu merasa rugi, masih enak saya jadi kontraktor tersebut karena dihitung dengan gaji. Nah tetapi lambat laun saya sadari saya terpilih di sini bukan dari saya sendiri tapi diwakili oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat. Jadi kembalikanlah pemikiran saya kembali, berarti saya bermotivasi untuk kembali ke rakyat. Dan juga di dalam setelah menjadi DPR tersebut saya menyadari saya bukan dari diri saya sendiri, karena dibantu kawan-kawan saya perjuangkan apa usulan dari masyarakat dari dapil saya. Keberhasilan Ferry Haryadi memperjuangkan aspirasi rakyat di dapilnya. Maka setelah 2 periode menjabat wakil rakyat, masyarakat kembali mendudukan Ferry Haryadi di pemilihan legislatif tahun 2019. Di periode ketiga menjadi wakil rakyat ini, Ferry Haryadi berhasil menduduki posisi sebagai Wakil Ketua 1 melalui kursi PDI Perjuangan. Setelah duduk di kursi legislatif, Ferry Haryadi melakoninya dengan sepenuh hati. Kerap melakukan kunjungan kemasyarakatan di bawah hingga para petani. Hal ini dilakukan oleh Ferry Haryadi semata-mata untuk mengawasi dan memastikan program pemerintah daerah benar-benar menyentuh pada garis masyarakat bawah dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.
Jadi membutuhkan Pak itu Pak. Kami siap Pak. Ya, ini kan program kita kan sudah buka jalan dulu. Iya. Sebenarnya kami sudah terima kasih betul Pak ini dibuka. Ya. Cuman saluran air kita tuh Pak. air itu kurang memadai. Jadi saluran air Benar-benar kita nanti tahun 2022 saya mungkin dalam ini bulannya sekitar bulan 2 bulan 3 kita kerjakan. Makasih banyak Pak. Itu. Bantuannya tuh. Itu loh Pak. Bisa Ini- Bapak survei sendiri tuh kecil betul Pak saluran air kita tuh Pak. Nah kemarin tuh Pak kami 3 kali nyemai Pak. Anyun, Hanyut nggak bisa tanam. karena waktu itu juga kan cuaca kita Ya, kan memang kami sadar Pak itu masih dibangun, nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya tuh loh Pak, kalau seperti ini terus, ya mungkin gimana lah Pak? Kita orang tani Pak. nanti saya tanam padi juga. Hah? Saya tanam padi juga. Ya bawah itu punya bawah. Berbicara prestasi kerja, masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah terkhusus Dapil 2 untuk Kecamatan Pondok Kelapa dan Pondok Kubang telah banyak menikmati hasil perjuangan Ferry Haryadi selaku wakil rakyat. Seperti jalan mulus, program ekonomi kerakyatan, pendidikan dan pertanian, serta aspek sosial lainnya. Kalau dulu tuh mau ke ladang kita susah, mau pakai motor nggak bisa, jalannya becek. Kalau sekarang sudah banyak yang gang-gang dalam pertanian tuh bangun jalan yang di dalam tempat kami tuh batu pecah itu. Sekarang lah enak, udah masuk ke lokasi kalau nak manain sawit. Jadi semua kebutuhan dari warga kami, terutama untuk jalan, itu proposal kami setornya ke Pak Ferry Haryadi, membantu menyampaikan untuk dapat membuat jalan kami yang sebelum tahun 2009 itu belum ada aspal sedikit pun. Alhamdulillah setelah perjuangan 2-3 tahun melalui tangan beliau dan dibantu oleh pemerintah Benteng, itu jalan berangsur mulai dibangun menjadi lapen. Itu yang tahun 2009 sampai 2014. Kemudian sampai dengan sekarang kami juga proposal tetap ke beliau, dibantu oleh Pak Bupati juga sebagai pemerintahan daerah. Jadi aspal kami mendapat kedua menjadi hot mix, yang awalnya lapen menjadi hot mix. Diakui Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bengkulu Tengah Ferry Haryadi dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tentu kinerjanya belum 100%, dapat memenuhi kebutuhan pribadi setiap individu masyarakat. Namun secara umum, geliat pembangunan di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ini sudah cukup maju. Di dalam saya menjalani amanah rakyat, tidak dikit juga masyarakat menghujat. Dan tidak sedikit juga ada yang memuji. Karena saya berpikir, semua yang usulan masyarakat, ini akan saya perjuangkan, tetapi batas kemampuan saya. Di sini juga timbul lagi masyarakat yang salah satu mungkin desa si A, desa si B tidak puas dan tidak saya sendiri juga merasakan tidak tercapainya janji-janji tersebut. Tapi saya tetap berusaha. Walaupun bagaimana saya tetap berusaha, tidak tahun ini, tahun depan. Karena kita juga pakai anggaran per tahun. Dan juga dari 25 anggota DPR tersebut juga itu ada perjuangan dan janji-janji kepada masyarakat. Ya Alhamdulillah, berguyur itu bisa terpenuhi. Di periode jabatan Wakil Rakyat untuk tahun 2019-2024, Ferry Haryadi bersama anggota dewan lainnya tentu berkolaborasi dengan eksekutif untuk masih fokus memperjuangkan infrastruktur dan peningkatan perekonomian rakyat lainnya. Jadi di target prioritas tahun ini, semua infrastruktur kabupaten se-Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah terrealisasi. Karena seperti di Lubuk Unen, di daerah Tabajambu tersebut, ini jalan kabupaten belum tersentuh. Dan juga sama-sama kami berjuang di DPR tersebut untuk jalan kabupaten yang keseluruhan volumenya
416 kilo tersebut harus teraspal. Dan juga kepada masyarakat, saya juga mohon maaf apabila semua itu banyak dalam pekerjaan saya banyak belum terrealisasi. Saya mohon maaf karena batas kemampuan keuangan daerah kita juga masih kecil. Dan juga insya Allah di dalam periode ini kita akan menyelesaikan semua kegiatan di kabupaten seperti jalan dan infrastruktur jalan kabupaten tersebut. Demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju dan sejahtera, Ferry Haryadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu berjuang bersama memajukan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Mari kita bekerja sama dengan pemerintah, mari kita membangun giat kita secara gotong royong, mari kita sama-sama menginformasikan semua yang ada di kecamatan dan desa kita. Karena saya sadar sendiri juga, belum tentu kami bisa mencapai semua itu tanpa ada kerjasama dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan dan kabupaten. Mari sama-sama menginformasikan apa-apa kebutuhan masyarakat kita di keseluruhan desa. Mengutip kalimat bijak Imam Besar Sayyidina Ali, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Begitulah sosok Ferry Haryadi SOS, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, yang bekerja ikhlas, tekun, dan pantang menyerah.